Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada dalam ketaatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada pembahasan serial yang pertama tentang tauhid asma wa sifat, kita telah menjelaskan hakikat dan definisi dari tauhid asma wa sifat yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada serial yang kedua ini, kita akan menjelaskan kedudukan dan keutamaan tauhid asma dan sifat yang mudah-mudahan ini akan memotivasi kita untuk belajar dan mengetahui hakikat dari tauhid asma wa sifat, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Mempelajari tauhid asma wa sifat atau kedudukan tauhid al-asma wa sifat di dalam agama ini sungguh sangat tinggi, sungguh sangat agung. Kenapa tidak? Bahwa tauhid al-asma wa sifat berkaitan dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah sesuatu yang lebih utama untuk kita ketahui dan kita pelajari selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Semua pengetahuan, semua ma'rifah yang kita ketahui, yang kita imani dan kita yakini, semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tauhid asma wa sifat merupakan suatu perkara yang sangat agung, suatu perkara yang sangat mulia dalam kehidupan seseorang. Bahkan ini adalah perkara yang paling utama masuk ke dalam makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bila diberi pemahaman oleh Allah tentang agama ini, bahwa dia adalah orang yang sungguh sangat beruntung dan menjadi orang yang paling baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan menjadikan dia faqih dalam agama. Orang yang berilmu, orang yang memiliki keilmuan, pengetahuan tentang ilmu agama. Dan perkara dalam urusan agama ini yang paling mulia untuk kita pelajari, untuk kita ketahui adalah berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Tidak lain kecuali dengan mengetahui dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu, keimanan kita tidaklah akan kokoh. Keimanan kita tidak akanlah kokoh berdiri di atas landasan keimanan dan pondasi-pondasi iman tersebut, kecuali bila pondasi tersebut pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Maka pondasi dari keimanan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencakup pengetahuan kita, ma'rifah kita kepada Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Barang siapa yang tidak melandasi keimanannya di atas iman kepada Allah, maka sungguh keimanannya keimanan yang tidak kokoh. Sungguh keimanannya keimanan yang lemah. Karena landasannya tidak kuat. Landasannya tidak kokoh. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, agar keimanan kita kepada Allah semakin kuat, semakin suci dan tulus, maka tiada cara kecuali kita harus belajar dan mengetahui, mempelajari keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah. Dan yang demikian itu hanya bisa kita ketahui dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atau iman kita secara umum tidaklah akan sah kecuali bila kita mengimani, kecuali bila keimanan tersebut dilandasi di atas pengetahuan dan ma'rifah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang kedua, kita betul-betul secara tulus tunduk dan patuh serta pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Dua landasan utama iman, yaitu kita meyakini dan mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian kita tunduk dan patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah lahir dan batin kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang datang dari Allah kita laksanakan, apa yang datang dari Rasul kita laksanakan tanpa ada keraguan, kebimbangan sedikit pun. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu kita mendapatkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang begitu banyak menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan penjelasan tentang hal ini lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang lain, tentang makanan dan minuman, tentang hubungan sosial manusia, tentang kehidupan sosial, tentang akhlak yang mulia. Bahwa penjelasan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih banyak dari seluruh penjelasan tentang hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan agama yang mulia yang kita cintai ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman rahimakumullah, memerintahkan kita untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum tauhid tersebut mencakup ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Ini yang pertama, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah, mencakup rububiyahnya. Kemudian yang kedua, kita mengikhlaskan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga seluruh ketaatan, seluruh ubudiyah hanya lillahi rabbil alamin. Itulah dua landasan. Mengenal Allah dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan kepadanya, yaitu keikhlasan dan ketulusan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan manusia secara khusus untuk dua hal, tujuan utama. Yang pertama, agar mereka mengenal Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berilmu, Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan kemuliaan. Yang kedua, agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, ayat 12. Qala Allah azza wa jalla, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 tingkat langit dan juga menciptakan 7 lapis bumi semisal langit. 7 tingkat langit, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, perintah Allah turun di antara langit dan bumi tersebut. Apa tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi tersebut? Lita'lamu, agar kalian mengetahui anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah telah meliputi seluruh makhluk yang ada. Dari ini kita memahami tujuan penciptaan langit dan bumi agar kita mengetahui, memiliki ma'rifah tentang apa? Tentang Allah. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu qadirun, maha kuasa, wa alim, dan maha berilmu. Inilah tauhid asma wa sifat. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua ayat yang mulia tersebut kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang agung, yaitu bahwa tauhid, yang agama Islam dibangun di atas tauhid, adalah agama tauhid yang mencakup ilmu dan amal. Yang pertama, kita berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, beramal melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul, yang semua itu kita ikhlaskan hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Begitu mulia pengetahuan dan ma'rifat tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Dalam Al-Quran banyak perintah. Allah memerintahkan kita untuk mengenalnya. Bagaimana mengenalnya? Ya, mempelajari dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara ayat yang menjelaskan hal itu, para pemirsa rahimakumullah, ya, dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, yaitu perkasa, wa hakim, dan maha bijaksana. Jadi Allah memerintahkan kita fa'lamu, belajar. Berarti kita harus mencari, mempelajari ilmu tentang hal itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 231, qala Allah azza wa jalla wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Perintah juga untuk belajar, untuk mengetahui. Dalam ayat lain ayat 233 qala Allah azza wa jalla wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Basir, melihat apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat lain ayat 235 surah Al-Baqarah Allah menjelaskan wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah Allah yang Maha Ghafur, Maha ya pengampun, dan Halim, dan Maha penyayang, Maha menyantun. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah juga 244 Allah menjelaskan wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah Allah sami'un alim. Allah Maha Sami', mendengar, dan wa alim, Maha mengetahui. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan surah Al-Baqarah juga ayat 267. Dan ketahuilah Allah itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Maidah ayat 98 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah itu syadidul iqab, sungguh azabnya sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fa'lamu annallaha huwa maulakum." Fa'lamu annallaha maulakum. Fa'lamu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketahuilah bahwa Allah maulakum, sebagai wali, penolong, ya, yang menjaga, yang menolong kalian. Ni'mal maula, itulah penolong yang terbaik, wa ni'man nasir, dan ya ni'man nasir, yang menolong, memberikan pertolongan kepada hambanya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dan juga Allah menyebutkan dalam ayat lain, ya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka hati-hati dan waspada, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain surat Muhammad, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Allah tiada ilah yang berhak diibadati. Jadi Allah memintakan kita untuk belajar mengetahui tentang nama-nama Allah, tentang diri Allah, dan juga diperintahkan kita untuk mengetahui tentang hakikat la ilaha illallah. Inilah dua landasan agama Islam. Asas, pondasi. Mengenal Allah, ma'rifatullah, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagai aplikasi dari ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa dalam Al-Quran didapatkan ayat yang paling utama, yang paling agung adalah ayat yang mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa itu? Ayat kursi. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, ayat kursi. Ya, dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, qal atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba biyadihi fi sadrihi wa qala liyahnikal ilma abal mundir. Kata Nabi SAW, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah kamu ayat di dalam Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran yang paling agung, yang paling mulia? Maka Ubay menjawab spontanitas, ya, secara spontanitas Ubay menjawab, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Kemudian disebutkan, ya, dalam ayat tersebut banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasul mendengar jawaban Ubay bin Ka'ab, Rasul langsung memukul dada Ubay bin Ka'ab, liyahnikal ilma abal mundir. Ya,
Sungguh engkau telah mulia dengan ilmu. Sungguh ilmu telah memuliakan engkau wahai Abu Mundir. Itu kunyah beliau. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita kenapa ayat kursi merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ke dalam ayat tersebut terdapat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi kalau kita membahas secara spesial tentang makna dari ayat kursi tersebut. Begitu juga kita mendapatkan bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Ya, sebagian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ya Abi Ya'la atau Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Innahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Quran mithlu." Sungguh tidak diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dalam Al-Quran mithlu, seperti surat Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, itu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi utitu, dan Quran yang agung, Quran yang azim, Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim? Quran atau ayat surat yang paling agung, ya, sehingga tidak pernah diturunkan pada kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat, Injil, Zabur, bahkan juga fil Quran mithlu. Dalam Quran ini ada yang semisal Al-Fatihah keutamaannya. Kenapa demikian para pemirsa rahimakumullah? Kita ingin tahu rahasianya, mari dicermati dan dihayati apa yang kita baca 17 kali sehari semalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji-pujian bagi Allah, terdapat di dalamnya Alhamdulillah, nama Allah lillah. Rabbil Alamin, Rabb, nama Allah juga. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, menunjukkan kepada 2 sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahmah. Kemudian Malik Yaumiddin, Malik, juga nama Allah. Kemudian setelah itu kita berikrar mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami ibadati, engkau yang kami minta pertolongan. Kepada engkau ya Allah yang kami minta pertolongan. Kemudian kita mengutarakan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah para pemirsa sungguh mencakup, mengandung penjelasan atau dalil yang menjelaskan 3 macam pembagian tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, Allah, tauhid uluhiyah dan juga nama-nama Allah. Rabbul alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim, tauhid asma wa sifat. Malik Yaumiddin, rububiyah dan juga asma wa sifat, karena Malik mulk, rububiyah, kekuasaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah, ketulusan ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Di antara hal yang menjelaskan keutamaan dan keagungan mempelajari tauhid asma wa sifat, simak sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari hal itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwa surat Qul huwallahu ahad itu ta'dilu thulutsal Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Kok bisa begitu? Qul huwallahu ahad, surat yang singkat, yang tidak panjang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Singkat. Akan tapi kandungannya para pemirsa rahimakumullah menyamai sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran secara umum isi kandungannya ya terbagi 3. Sepertiga berkaitan dengan ya perintah untuk mengibadati Allah, tauhid al-uluhiyah. Sepertiga yang lainnya yaitu tentang hukum-hukum, perintah dan larangan. Ini sebenarnya konsekuensi dari tauhid uluhiyah. Kemudian asma wa sifat. Tadi jelaskan begitu banyak dalam Al-Quran tentang asma wa sifat. Maka ini sepertiga dari isi kandungannya. Maka benar apa yang disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa qul huwallahu ahad mencakup atau ya sama dengan sepertiga isi Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, ya ada seorang yang membaca surat Qul huwallahu ahad yang berulang kali dibaca dalam salatnya. Lalu tatkala orang tersebut ditanya,
Kenapa kamu terus mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas tersebut? Qul huwallahu ahad. Apa kata orang tersebut atau sahabat tersebut? Inni la uhibbuha li'annaha sifatur rahman bi anna Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirhu bi anna Allah yuhibbu. Kenapa sahabat tersebut mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas tadi? Karena kata beliau, inni la uhibbuha, saya mencintai surat tersebut. Karena di dalam surat tersebut ada sifatur rahman, sifat Allah subhanahu wa rahman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadanya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dia karena dia mencintai surat tersebut yang di dalamnya ada kandungan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka perbanyak baca Al-Quran, renungi dan tadabbur ayat Al-Quran, terutama tatkala kita membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, hendaklah kita sejenak yang merenungi, menghayati, jangan membaca begitu saja. Renungi dan hayati, sesungguhnya di dalam ayat-ayat tersebut terkandung makna-makna kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pada kita keutamaan dan keagungan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.